Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Poji. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah, teman-teman. Jadi, yang melatar belakangi munculnya dinasti Abbasiyah salah satunya yaitu ketidakpuasan terhadap etnis Arab yang mendominasi di kepemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini terlalu Arab orientis, tidak mengandalkan dari etnis lain. Jadi sehingga adanya ketidakpuasan terhadap non-Mawali atau non-Arab yang tidak diberikan kesempatan di kepemerintahan, karena itu tuh kayak berpengaruh terhadap kehidupan Mawali atau non Arab. Salah satu contoh ketidakpuasannya itu terhadap jizyah atau pajak, bahwa non Mawali ini kayak disamaratakan pajaknya dengan non Muslim. Jadi ini yang menyebabkan ketidakpuasan non Mawali terhadap dinasti Umayyah. Ketika lahirnya dinasti Abbasiyah pada tahun 750, ini tuh kayak pembuktian untuk dinasti non-Mawali untuk memimpin dinasti Abbasiyah yang lebih dinamis dan juga terbuka akan perbedaan dalam struktur kepemerintahan dan juga administrasi. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh khalifah sebagai pemimpin tertinggi, baik di pemimpin perang, agama, dan juga pemimpin politik pastinya. Dan pastinya tidak sendiri, khalifah ini bekerja pastinya dibantu oleh para pejabat, salah satunya wazir. Kalau sekarang mah kayak perdana menteri, teman-teman. Wazir ini terbagi menjadi dua. Ada wazir agung yang memiliki kewenangan yang sangat luas dan tidak terbatas, dan juga ada wazir terbatas yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Nah, yang luar biasa pada dinasti Abbasiyah ini, teman-teman, penanda luar biasanya itu adanya kementerian. Kalau sekarang mah, kalau pada saat itu ada departemen keuangan, terus ada departemen pertahanan, terus departemen informasi atau surat menyurat lah pada masa itu. Dalam kondisi sosial masyarakat atau karakteristik dinasti Abbasi ini cukup beragam, baik dalam suku, bangsa, dan juga budaya. Jadi tidak bangsa Arab saja gitu, tetapi ada bangsa Persia, Turki, Mesir, terus ada Kurdi juga, dan lain-lain. Jadi keberagaman ini tuh menjadi simbol akan kehidupan yang lebih dinamis dan terbuka akan perbedaan. Dan dalam bidang sosial, dinasti Abbasiyah ini walaupun tidak sebesar dinasti Umayyah, tapi letak geografisnya itu sangat pas lah, potensial, karena dilalui oleh jalur sutra, jalur perdagangan dari Cina ke Eropa, Eropa ke Cina. Ini tuh menjadi keuntungan perdagangan yang dimana menjadi keuntungan bagi kota-kota sekitar. Salah satunya yaitu Basroh, kayak Kufah, dan juga Baghdad. Nah, kemajuan ekonomi ini berdampak ke masyarakat sekitar. Nah, selain itu, dinasti Abbasi ini terkenal dengan toleransi yang sangat tinggi. Ketika berdirinya saja dimulai dengan penghapusan diskriminasi rasial terhadap non-Mawali, terus ada toleransi terhadap kesempatan untuk berpolitik, terus ada pada masa Harun ar-Rasyid ini sempat diberikan izin untuk memberikan atau mendirikan tempat ibadah bagi non-Muslim. Terus bahasa Arab ini menjadi bahasa pemersatu di tengah perbedaan yang berbeda-beda dalam budaya dan lain-lain.
Terus selain bahasa Arab ini dijadikan bahasa administrasi, bahasa Arab juga dijadikan bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Jadi mengapa bahasa Arab sekarang kita tahu bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sangat luar biasa akan keilmuan, karena pada masa Abbasiyah ini dijadikan rujukan utama untuk digunakan pada masa saat itu. Nah, bagian terakhir yaitu perkembangan ilmu dakwah dan ilmu pengetahuan. Jadi pada Abbasiyah ini bukan melulu tentang penyebaran Islam, tapi pengetahuan ini tuh sudah tekstualkan, sudah ditulis di berbagai macam kitab. Nah, pemerintah Abbasiyah juga mendukung terhadap penerjemahan buku-buku dari Yunani, Persia, dan juga India untuk diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga pengetahuan ini berpengaruh akan lahirnya tokoh-tokoh hebat seperti Imam Syafi'i, uh, Ahmad Hambali, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lain. Nah, kemunculan atau kemunculan ilmu pengetahuan ini tuh bukan hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tapi memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, dan juga pastinya dijadikan dasar dan pondasi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini tuh salah satunya berasal akarnya itu berasal dari zaman dinasti Abbasiyah, teman-teman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Abbasiyah ini kan muncul sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, dan Abbasiyah ini responnya itu berhasil gitu dengan banyaknya perkembangan dan membangun sistem kepemerintahan yang terstruktur dan juga menciptakan kehidupan sosial yang dinamis. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa bahwa dinasti Abbasiyah ini bisa disebut sampai sekarang sebagai era the golden of Islam, the golden age of Islam. Itu dia, maaf. Jadi segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.